Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang pemain yang akhir-akhir ini bermain sangat bagus di kompetisi liganya. Dia dari musim awal bahkan dia udah bermain dengan sangat bagus. Dan pemain ini adalah Emiliano Jonathans. Seperti kalian mungkin tahu juga dan lihat banyak di berita-berita media, dia bermain sangat bagus di setiap pertandingan, di hampir setiap pertandingan. Dia juga mencetak gol terus akhir-akhir ini, memberikan assist untuk timnya. Jadi dia sangat berkontribusi sekali buat timnya di musim ini. Dan sampai dia menjadi best player of round 1, jadi putaran pertama di Liga Keukendivisie, yaitu Liga Kasta kedua Belanda. Dan ini pencapaian yang sangat bagus buat Emiliano Jonathans. Dan aku sangat senang juga tentunya karena saat Emiliano kemarin obri bersama aku, dia juga cerita kalau targetnya buat musim ini adalah 20 gol dan assist, jadi total itu. Dan sampai sekarang dia membuktikan dengan performance-nya yang bagus di setiap pertandingan. Semoga Emiliano tentunya bisa terus seperti ini performance-nya dan tentunya bisa lebih naik lagi dan bisa mencetak gol lebih banyak agar dia bisa mencapai targetnya. Karena aku senang juga melihat Emiliano bermain sangat bagus karena dia juga cerita saat obri, dia cerita kalau dia habis cedera yang cukup parah, yaitu cedera lutut. Dia cedera ACL sama meniskus kalau nggak salah. Nah, kalau cedera lutut itu kita tahu kalau itu cedera yang sangat parah dan itu adalah mimpi buruk bagi semua pemain bola di dunia. Tapi Emiliano setelah cedera dan setelah revalidasi, dia bisa comeback, dia bisa recover dengan bagus. Dan sekarang kita lihat Emiliano dari hasil recovery-nya, dia sangat bagus seperti dia nggak pernah cedera. Dia bermain sangat konsisten juga setiap minggu. Ini aku ada statistik dari Emiliano. Jadi setiap minggu dari Agustus 25 itu lawan Excelsior, ratingnya adalah 8,1. Jadi rating yang tinggi tentunya buat pemain sepak bola. Sebagai penyerang juga dia. Dan Agustus 31 dia drop sedikit ke 6,9, tapi itu masih tetap bagus kalau menurutku. Nah, September 14 lawan Young AZ dia bermain 85 menit dan ratingnya adalah 7,5. Dan di sini dia mencetak gol. Nah, di sini dia sudah mencetak gol. Nah, kalau yang di lawan Excelsior tanggal 25 Agustus dia mencetak assist. Nah, habis itu September 17 dia lawan FC Emmen. Mereka bermain 3-3, dia main 90 menit dan dia mencetak gol 1 dan assist 1 dan ratingnya adalah 8,1. Jadi ini lebih naik dari minggu lalunya. Nah, habis itu minggu depannya tanggal 22 September dia lawan Young Ajax dan dia bermain 3-3 draw. Dia bermain 90 menit lagi, jadi full, dia bermain full. Dari sini dia juga bermain full sampai sekarang. Nah, dia mencetak lawan Young Ajax. Dia lawan Young Ajax dia nggak mencetak gol atau assist, tapi ratingnya tetap tinggi 7,5. Nah, minggu depannya tanggal 29 September dia melawan The Graafschap. Dia bermain 90 menit, dia mencetak 1 assist dan rating skornya adalah 7. Jadi dia sampai sekarang ini nggak ada yang turun ke di bawah angka 7 ya. Dan minggu depannya lawan FC Volendam dia bermain 90 menit full, dia mencetak 1 gol dan ratingnya adalah 8, jadi naik lagi. Ini all time high saat itu, saat melawan Volendam. Nah, minggu depannya lawan FC Den Bosch di Oktober 19. Dia bermain 90 menit dan dia mencetak 2 gol. Jadi ini dalam satu pertandingan dia mencetak 2 gol. Ini sangat bagus juga dan ratingnya makin naik lagi ke 8,9. Ini sampai sekarang all time high ratingnya dia 8,9. Dan minggu lalu lawan FC Dordrecht dia mencetak 1 gol dan juga 1 assist. Main 90 menit lagi dan ratingnya juga kembali tinggi 8,8. Dan 3 hari yang lalu dia bermain lawan Young PSV dan dia bermain 90 menit juga. Dia mencetak 1 gol seperti kita lihat dan ratingnya adalah 7,9. Jadi ini masih tetap tinggi, masih tetap tinggi semua. Jadi kita bisa lihat dari statistiknya Emiliano sampai saat ini, dia konsisten bermain dengan sangat bagus. Rating pertandingannya juga hampir selalu di atas 7 atau bahkan
sering juga 8 atau 8 lebih. Dan setiap pertandingan dia berkontribusi juga dengan gol ataupun assist. Cuma ada beberapa pertandingan aja, mungkin cuma ada dua pertandingan yang dia nggak memberikan assist atau gol, tapi ratingnya tetap tinggi. Dan di sini kita bisa lihat kalau performa dari Emiliano itu sangat bagus. Buat kalian yang mungkin belum kenal Emiliano Jonathans, aku sudah obri bersama dia, dan kalian bisa cek juga di YouTube channelku. Di video sebelum ini kalian bisa cek obriku bersama Emiliano. Di sana dia lebih cerita tentang perjalanan karirnya juga dan tentang Indonesia, di mana keluarganya di sana, dia berasal dari mana di Indonesianya. Jadi check out obriku bersama Emiliano. Nah, ini aku ke transfer market, profil Emiliano Jonathans. Seperti kita tahu dia bermain di Vitesse, jadi di tim utamanya Vitesse. Nah, Vitesse sayangnya musim ini degradasi ke Liga 2 Belanda, jadi ke Kasta 2. Sebenarnya Vitesse adalah klub yang sangat besar di Belanda, karena aku saat di Belanda sering mengikuti Vitesse juga. Mereka mempunyai akademi yang salah satu akademi terbaik di Belanda juga, dan mereka adalah klub yang besar yang langganan di Eredivisie juga. Jadi sayang melihat juga kalau Vitesse musim ini harus bermain di kasta kedua Liga Belanda. Tapi it's okay, aku yakin kalau Vitesse bisa naik lagi ke Eredivisie, dan aku yakin juga Emiliano bisa berkontribusi buat itu. Nah, profil Emiliano, dia lahir di tanggal 5 April 2004. Jadi saat ini dia masih 20 tahun, sangat muda, dan dia sudah bermain di tim intinya Vitesse, di tim seniornya, dan dia bermain sebagai starting terus juga. Tingginya adalah 178 cm. Nah, dia lahir di Arnhem, posisinya adalah sayap kanan di timnya. Musim ini dalam 12 pertandingan dia mencetak 8 gol dan 3 assist. Dan kita bisa lihat juga performa dia. Dia bermain 100% sebagai starting 11, dan total dia bermain 92% dari semuanya, itu semua pertandingan. Jadi mungkin di beberapa pertandingan dia digantikan di menit-menit akhir, dan partisipasi golnya di timnya ini sangat bagus. Ini adalah 61%. Jadi hampir, ya seperti kita juga tahu, hampir setiap pertandingan Emiliano mencetak gol atau berpartisipasi dalam gol, yaitu atau assist. Dan ini Emiliano bermain di sayap kanan, jadi dia bukan pemain yang striker yang benar-benar harus mencetak gol, tapi dia bermain di posisi sayap kanan. Dan untuk bisa mencetak 8 gol dan 3 assist itu sangat bagus, statistik yang sangat bagus juga. Dan ya, dia masih muda guys, jadi dia masih sangat muda, dia masih 20 tahun. Jadi ini sangat potensial sekali ya, Emiliano pemain yang sangat potensial tentunya buat Indonesia juga, buat timnas Indonesia. Dan seperti kita tahu saat ini di timnas Indonesia, kita masih membutuhkan kekuatannya lebih juga di posisi kanan dan di sisi kanan dan sayap kanan. Dan ini menurutku Emiliano Jonathans adalah opsi terbaik buat di sisi sayap kanan, karena dia bermain posisinya adalah benar-benar sayap kanan. Di obri dia juga cerita kalau dia pure bermain di sayap kanan. Selain posisi itu dia kurang nyaman, jadi dia lebih suka bermain di posisi sayap kanan, karena ciri khasnya dia adalah cut inside dan shoot. Kita juga bisa lihat gol-gol yang dia bikin adalah benar-benar shooting, nggak ada yang gol yang mudah atau gimana. Jadi dia benar-benar dribble shooting, dan selalu akurat juga shootingnya. Selain itu, crossingnya dia dengan kaki kanan juga bagus. Dia mencetak assist kalau nggak salah minggu yang lalu. Dia mencetak 1 assist dengan kaki kanan, dan umpannya juga sangat akurat. Jadi menurutku Emiliano adalah opsi yang sangat bagus buat timnas Indonesia di posisi sayap kanan, dan aku juga berharap Emiliano bisa join untuk timnas Indonesia, karena dari informasi yang aku dapatkan, keluarga Emiliano yang di Indonesia sangat mendukung jika Emiliano bisa bermain dengan timnas Indonesia. Nah, kakeknya berharap dia bisa bermain di timnas Indonesia. Jadi dia bilang kalau semoga Emiliano bisa diterima oleh PSSI, terutama mereka sebagai warga Depok akan sangat bangga kalau Emiliano bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dan dia juga bilang kalau Emiliano cocok bermain di posisi penyerang atau striker, karena itu posisi aslinya dari Emiliano. Jadi keluarga dari Emiliano sangat mendukung untuk Emiliano join bersama timnas Indonesia, dan tentunya kita semua juga, karena dia masih sangat muda dan dia pemain yang sangat potensial sekali. Minggu ini juga dia mendapatkan penghargaan yaitu Best Talent of Periode 1, jadi putaran pertama Liga Kasta 2 Belanda, jadi di Keuken Divisi.
Kita doakan saja yang terbaik buat Miliano, dan ya semoga semuanya lancar dan dia bisa berkontribusi lebih baik di Vitesse juga. Jadi aku sangat senang buat Miliano dan aku berharap dia juga bisa join bersama timnas Indonesia di masa depan. Jadi oke, mungkin cukup buat video kali ini. Semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan ke kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang videoku kali ini. And yeah, I see you in the next video. Peace.